Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para siswa kalian, siswa-siswaku yang soleh dan solehah? Alhamdulillah pada pagi hari ini kita berjumpa lagi ya, tentunya dalam pelajaran Al-Quran Hadis. Ya, untuk kali ini saya membawakan tema dan menggapai rahmatnya. Tema ini saya usung karena ini merupakan bagian dari pelajaran Al-Quran Hadis kelas 7 bab 2, dan ini baru merupakan bagian 1 ya. Kita akan bahas pelajaran kita hari ini bersama saya, Taufik Hussein. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, sebelum kita lanjutkan, ada baiknya kalau kalian like dan subscribe postingan-postingan saya sehingga apa yang saya sampaikan bisa lebih bermanfaat. Kalaupun bisa di-share lagi kepada teman-teman yang lain di sekolah lain juga boleh, supaya manfaat dari postingan ini bisa lebih banyak dan bisa diambil manfaatnya. Kalaupun ada kekurangan, saya bisa mengetahui kekurangannya. Atau juga bisa kalian meminta share-sharean, bisa meminta channel YouTube dari guru di sekolah lain, dan bisa kalian saksikan juga agar supaya bisa menambah wawasan kalian. Baik, kita saksikan ini dari awal hingga akhir ya, jangan setengah-setengah. Kita mulai pelajaran kita dengan membaca basmalah dan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Seperti biasa, kalau ada bab baru maka kita perlu mengetahui kompetensi inti dan kompetensi dasar yang perlu kita ketahui sebagai target pencapaian pembelajaran kita. Untuk kali ini, kompetensi inti yang 3 yaitu kompetensi pengetahuan adalah kami ingin para siswa mampu memahami pengetahuan baik secara faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, terkait fenomena atas kejadian yang tampak mata. Dan untuk KI ini dijabarkan dalam kompetensi dasar yang pada bab 2 ini adalah menganalisis isi kandungan Al-Quran surat Asy-Syams ayat 1 sampai dengan 10 dan Al-Quran surat Ali Imran yaitu Al-Quran yang surat yang ketiga ayat 190. Dan untuk kompetensi psikomotor diharapkan siswa mampu untuk mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret, yaitu maksudnya adalah menggunakan, mempraktekkan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan juga ranah abstrak, yaitu menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah ataupun sumber-sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. Jadi yang saya sampaikan ini hanya salah satu sumber belajar. Kalian bisa mencari sumber belajar yang lain, bisa menambah wawasan dengan cara membaca buku lain, ataupun mendapatkan channel YouTube dari guru di sekolah lain ya untuk menambah wawasan. Diharapkan untuk kompetensi dasarnya ini kalian bisa mendemonstrasikan hafalan Quran surat Asy-Syams ayat 1 sampai 10, kemudian Al-Quran surat Ali Imran ayat 190 dan hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah. Dan karena itu kalian diwajibkan untuk menyetorkan hafalan kalian melalui e-learning Kemenak yang telah disediakan. Dan KD yang kedua, mengolah fenomena sosial dan alam sebagai bukti kekuasaan Allah sebagaimana dalam Al-Quran surat Asy-Syams ayat 1 sampai 10 dan Al-Quran surat Ali Imran ayat 190 serta hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah tentang kekuasaan Allah. Maaf. Baik ya. Nah, selanjutnya mari kita lihat apa sih tujuan pembelajaran kita pada oleh karena itu kita hafalannya beserta artinya, dan Quran surat Ali Imran ayat 190 hafalannya beserta artinya juga, dan hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah. Yang kedua, menjelaskan isi kandungan Al-Quran surat Asy-Syams ayat 1 sampai 10 dan Al-Quran surat Ali Imran ayat 190 dan hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah. Oleh karena itu nanti setelah bab ini selesai ya, bab ini akan saya bagi 3 dan setelah bab ini selesai kalian harus mengikuti penilaian harian.
Dan yang ketiga, menilai sikap yang sesuai dengan isi kandungan Al-Quran Surat Asy-Syams dan Ali Imran ayat 190 dan hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah. Yang keempat, menganalisis sikap yang sesuai dengan isi kandungan Al-Quran Surat Asy-Syams ayat 1-10, Al-Quran Surat Ali Imran ayat 190 dan hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah. Dan yang kelima adalah menghafal Al-Quran Surat Asy-Syams dan Ali Imran. Dan selanjutnya adalah yang keenam, mengolah fenomena sosial. Fenomena ini ya, salah ini. Mengolah fenomena sosial dan alam sebagai bukti dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita mulai materi. Oh maaf belum. Jadi ada peta konsepnya. Jadi kalian mempelajari bab ini akan terbagi menjadi 3. Yang pertama, pada bagian yang pertama ini yaitu video yang saat ini, bahwa kita akan mempelajari Al-Quran Surat Asy-Syams ayat 1-10, baik itu teksnya, terjemahannya, maupun isi kandungannya. Nanti pada bagian yang kedua, kita akan belajar Al-Quran Surat Ali Imran ayat 190, baik itu berupa teks, terjemahnya, isi kandungannya, dan insya Allah kita akan bahas juga asbabun nuzulnya. Dan bagian yang ketiga, kita akan bahas tentang hadis riwayat Bukhari yang dari Abu Hurairah, dan tentunya kita akan membahas tentang teksnya, terjemahannya, isi kandungannya, serta dilanjutkan dengan, karena ini bagian akhir, maka kita lanjutkan dengan rangkuman dari seluruh pertemuan dari bab ini, gitu ya. Dan nanti setelah itu kita akhiri dengan penilaian harian yang kedua, karena ini bab 2 ya, karena kita sudah penilaian harian yang pertama. Nah, setelah bab ini selesai, kita akan menghadapi penilaian harian. Baik, anak-anakku sekalian yang berbahagia, kita mulai materi bab ini dengan Al-Quran Surat Asy-Syams ayat 1-10. Kalian dengarkan baik-baik dan kalian bisa mengikutinya dengan memperhatikan makhrajnya, ya, makhrajnya yaitu tempat keluarnya huruf, dan juga kalian perhatikan cara membacanya, karena itu berarti cara membaca berarti kalian memperhatikan tajwid, panjang pendeknya, terus bagaimana cara mengucapkan hurufnya, begitu ya. Nah, perhatikan baik-baik ya, saya akan membacakan surat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wama banaha wal ardi wama dhahaha wa nafsin wama sawwaha فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. Baik, itu ya, kalian bisa ulangi bacaannya. Quran Surat Asy-Syams ayat 1-10 dengan memperhatikan makhraj dan hukum tajwidnya. Kalau ragu, bisa kalian mendengarkan pembacaan ayat MP3, banyak sekali bisa kita dapat ya di internet, untuk dapat meniru imam-imam, cara baca imam-imam tertentu. Itu akan bagus sekali bagi kalian ya. Baik, itu tadi bacaan Al-Quran Surat Asy-Syams. Nah, kalau kita lihat, mungkin kalian belum tahu terjemahannya. Nah, bisa kita perhatikan di sini. Ini adalah terjemahannya. Wasyamsi waduhaha. Ada ayat ini diawali dengan wawu, huruf wawu. Huruf wawu di sini bukan yang huruf wawu yang artinya dan, tapi wawu di sini yang berarti wawu qasam. Dalam bahasa Arab, wawu qasam itu artinya wawu yang berarti demi, yang menunjukkan sumpah, demi. Di dalam bahasa Arab ada 3 huruf yang bisa digunakan sebagai ungkapan sumpah. Itu pertama huruf wawu, kemudian huruf ba, dan huruf ta.
Yang sering kita dengar di kehidupan sehari-hari itu billahi, demi Allah, billahi. Nah, sebenarnya bisa juga kita sebut wallahi. Wallahi itu juga demi Allah. Atau yang huruf yang ketiga tallahi, demi Allah. Jadi ada 3 huruf yang bisa digunakan sebagai ungkapan sumpah bahasa Arab. Nah, dalam surat Asy-Syams ini waw yang disebutkan bahkan mulai dari ayat 1 sampai ayat 7, waw-nya itu semua adalah waw qasam, yaitu waw sumpah. Wasyamsi waduhaha, demi matahari dan sinarnya pada pagi hari. Wal qamari idza talaha, demi bulan apabila mengiringinya. Wan nahari idza jallaha, demi siang apabila menampakkannya. Wal laili idza yaghshaha, demi malam apabila menutupinya dengan gelap gulita. Was samaa'i wa ma banaha, demi langit serta pembinaannya yang menakjubkan. Wal ardi wa ma tahaha, demi bumi serta penghamparannya. Wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka dia mengilhamkan jiwa itu ya jalan kejahatan dan ketakwaan. Qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwa itu. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh rugi orang yang mengotori jiwa. Baik ya. Nah, ini artinya juga kalian harus hafal, dan hafalnya itu jika tidak harus berurutan ya. Nah, kalau hafalan yang bagus itu sampai jika kalau disebutkan satu ayat langsung kalian langsung hafal, tidak perlu mengurutkan hafalannya dulu ya. Itu yang bagus hafalan. Baik, kalau kita lihat tadi Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Asy-Syams itu bersumpah atas nama 7 ciptaan, atas nama 7 ciptaan yang sangat luar biasa. Ciptaannya itu tidak sembarang diciptakan, tidak diciptakan secara sembarangan, akan tetapi pasti ada makna, ada maksud, ada manfaat yang bisa kita ambil dari ciptaan. Apa saja ciptaannya? Ada matahari, ada bulan, ada siang, malam, langit, bumi, dan jiwa manusia. Semua itu adalah makhluk ciptaan yang berfungsi dan berjalan teratur sesuai dengan hukum Allah, bergantian antara siang dengan malam. Ketika matahari terbit maka terjadilah siang, ketika matahari tenggelam kemudian digantikan dengan bulan, dan itu berarti berganti menjadi malam. Dan itu juga ada langit, ada bumi yang terus berputar mengikuti rotasinya, dan juga ada jiwa manusia ya. Benda-benda di jagat alam ini bahkan sudah diikat dalam aturan-aturan yang telah diciptakan, yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak bisa siang dan malam terbit secara bersamaan. Itu sudah diatur, siang dan malam. Pasti ada hikmah, pasti ada manfaat yang bisa kita ambil. Nanti kita akan bahas satu-satu. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga tidak hanya menetapkan aturan bagi planet, tidak hanya menetapkan aturan itu bagi planet, bagi tumbuhan dan hewan, akan tetapi aturan-aturan itu juga berlaku untuk manusia. Ketetapan tersebut sering kita kenal dengan istilah sunatullah atau hukum kausalita, hukum sebab akibat, dan juga sering kita kenal dengan hukum alam ya, sunatullah atau hukum alam. Kita lihat coba ya bagaimana penjelasannya, maka kita cek slide berikutnya ya. Oke, untuk yang pertama Allah menyebutkan ya, ini lihat ada gambar apa ini, ada pagi yang cerah, matahari mulai bersinar dengan terang ya. Jadi fenomena yang pertama yang Allah sebutkan adalah matahari dengan ayatnya yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wasyamsi waduhaha.
demi matahari dan cahayanya di pagi hari. Yang maksudnya adalah cahayanya dan manfaat yang bersumber dari matahari. Coba kita bayangkan, semua yang manfaat yang bisa kita dapatkan dari sinar matahari. Coba bayangkan, banyak sekali manfaat yang bisa kita dapat dari matahari. Karena sinar matahari merupakan sumber energi dari semua makhluk hidup di bumi. Kalau tidak ada matahari, maka tumbuhan tidak akan bisa tumbuh dengan baik. Kalau tidak ada matahari, maka bumi tidak bisa berputar sesuai dengan rotasinya. Banyak sekali manfaat dari matahari ini ya. Matahari mempunyai peranan paling penting karena banyak manfaatnya. Antara lain bisa kita sebutkan, ini saya sebutkan hanya sebagian kecil saja manfaat dari matahari. Yang pertama, sinar ultraviolet yang ketika menerpa tubuh kita, menerpa tubuh langsung, maka dia akan langsung berubah menjadi vitamin D. Yang vitamin D itu mempunyai manfaat kalsium dan imun. Kalsium itu vitamin untuk tulang dan imun itu untuk kekebalan tubuh. Karena itu kalau kita ingin sehat, maka sering-seringlah terkena sinar matahari pagi. Karena sinar matahari pagi akan yang menerpa ke tubuh kita akan langsung berubah menjadi vitamin D yang menguatkan tulang dan juga imun, yaitu menimbulkan kekebalan tubuh kita terhadap penyakit-penyakit. Apalagi zaman sekarang ada pandemi corona, maka sering-seringlah terkena sinar matahari pagi agar supaya tubuh kita kebal terhadap virus yang datang. Manfaat yang kedua, sinar matahari juga bisa menjadi sumber tenaga listrik, tenaga surya ya, kita sudah sering kita lihat. Dan sinar matahari ini yang dijadikan menjadi sumber tenaga listrik adalah satu-satunya tenaga listrik yang bisa dimanfaatkan, bisa diciptakan, digunakan dan dimanfaatkan oleh produk-produk rumahan. Kalau listrik tenaga air ya kita butuh sungai ya, dan tidak semua orang rumahnya dekat sungai. Apalagi sumber listrik yang dengan tenaga dan sumber yang lain itu tidak bisa kita manfaatkan, kita ciptakan dan kita rubah, kita manfaatkan di rumah masing-masing. Tapi kalau sinar matahari bisa. Kalau sinar matahari bisa ada alatnya gitu ya, semacam plat gitu, untuk menyerap sumber energi matahari yang kemudian dirubah jadi tenaga listrik. Itu bisa digunakan di rumah. Luar biasa sinar matahari. Dan yang ketiga, matahari tentunya matahari sebagai sumber cahaya bagi manusia. Coba lihat cahaya matahari, luar biasa terangnya. Siapa yang bisa menerangi bumi ini ya? Kalau di rumah kita pakai lampu aja sinarnya tidak seterang matahari. Tapi kalau sepanjang siang itu matahari terbit bisa menyinari bumi, tidak hanya menyinari rumah, kamar, tapi semua bumi, separuh bumi ya disinari oleh sinar matahari. Luar biasa cahayanya sangat terang ya. Yang keempat, energi matahari merupakan faktor utama dari tumbuhan ya untuk berfotosintesis ya, menyerap tenaga matahari melalui zat hijau daun ya, melalui klorofil, kemudian diproses untuk untuk menghasilkan oksigen. Yang oksigen itu merupakan salah satu sumber kehidupan bagi manusia. Ya, kalau di siang hari tumbuhan itu semua menghasilkan oksigen. Ya, itulah yang kita hirup setiap hari yang menjadi sumber kehidupan kita. Ya, itulah. Ya. Udara bersih yang kita peroleh itu berasal dari tumbuhan yang berfotosintesis dengan bantuan sinar matahari. Karena itu kita harus memelihara tumbuhan, kita harus memelihara tanaman kita, karena tanaman dan tumbuhan itulah yang membantu kita dalam bernapas, dalam menghirup oksigen, karena oksigen itu diproduksi oleh tumbuhannya. Baik, itu ayat yang pertama, fenomena yang pertama. Fenomena yang kedua adalah kita perhatikan gambarnya, itu gambar rembulan. Ya, gambar rembulan. Ya, memang karena ayat yang kedua ini yang disebutkan adalah bulan. Wal qamari idza talaha. Artinya, dan demi bulan apabila mengiringinya. Maksudnya mengiringinya adalah
ketika matahari tenggelam, kemudian muncullah bulan yang mengiringi tenggelamnya matahari. Nah, bulan itu juga punya manfaat yang luar biasa besar. Selain untuk menerangi bumi di malam hari, ternyata bulan itu banyak sekali manfaatnya. Pertama, satu, menstabilkan iklim planet bumi. Seandainya tidak ada bulan, iklim di bumi tidak akan stabil. Karena ada pergantian terbit antara matahari dan bulan, itu yang akan berpengaruh pada perubahan iklim di planet bumi. Nah, ini mungkin bisa kalian konfirmasi, bisa kalian tanyakan langsung kepada guru IPA ya, atau saya hanya menyampaikan saja, tapi guru IPA akan lebih banyak ilmunya dalam menyampaikan ini. Yang kedua, bulan itu membantu mempengaruhi pasang surut bumi. Ya, ketika kalian bisa tanyakan kalau ada keluarga yang profesinya sebagai nelayan, ya, bulan itu sangat mempengaruhi pasang surut air laut di bumi. Ya, 40% kekuatan pasang surut bumi itu dipengaruhi oleh bulan. 60%-nya dipengaruhi oleh matahari. Ya, nanti nelayan itu ketika bulan purnama akan melihat oh, bulan itu sedang purnama, sehingga bisa dilihat berarti lautnya sedang pasang atau sedang surut. Itu ilmunya ada itu di nelayan itu ya. Yang ketiga, bulan itu membantu astronot menuju ruang angkasa sebagai batu loncatan mengarungi ruang angkasa. Ini maksudnya adalah yang pertama kali yang dikunjungi dulu ketika awal-awal manusia ingin mengarungi ruang, maka yang pertama ingin diarungi adalah bulan, karena bulan adalah benda luar angkasa yang terdekat dari bumi. Dan ketika sudah berhasil untuk mengarungi bulan, ya, sejarahnya dulu Neil Armstrong dari Amerika Serikat yang berhasil menginjakkan kakinya di bulan pertama kali. Nah, setelah itu kemudian manusia menjadi penasaran untuk mengarungi ruang angkasa, untuk mengarungi benda-benda luar angkasa yang lainnya selain bulan. Maka bulan merupakan batu loncatan bagi manusia untuk mengarungi ruang angkasa. Kemudian yang keempat adalah dengan adanya bulan, maka rotasi bumi menjadi melambat sehingga sehari menjadi 24 jam. Ya, jadi bulan itu kan mempunyai kekuatan magnet. Bumi mempunyai magnet, matahari punya magnet. Semuanya saling tarik menarik. Sehingga dengan adanya saling tarik menarik itu, maka bumi kemudian berputar melalui rotasinya. Dan karena ada bulan, tidak hanya matahari yang menarik bumi, ya, tapi ada bulan, sehingga rotasi buminya itu bisa melambat dan teratur sehari semalam menjadi 24 jam. Kalau hanya ada matahari saja, barangkali bumi ini akan berputar sangat cepat. Tapi karena ada bulan, maka perputaran rotasi bumi bisa 24 jam. Nah, ini luar biasa manfaat bulan. Yang kelima, menstabilkan kemiringan sumbu bumi. Jadi sumbu bumi itu agak miring, kurang lebih 22,1 sampai dengan 24,5 derajat. Yang itu berpengaruh pada perubahan iklim bumi. Ya, kadang panas, kadang dingin, kadang hujan, kadang kemarau, kadang ada yang bagian-bagian tertentu yang ada 4 musim. Musim semi, musim gugur, musim salju, ya. Dan musim panas gitu ya. Nah, itu. Kalau tidak ada bulan, maka kemiringan sumbu bumi bisa lebih dari 40 derajat, dan itu akan sangat berpengaruh pada perubahan iklim bumi. Oke, itu bisa kalian konfirmasi atau bisa kalian tanyakan langsung ke guru IPA ya. Baik, fenomena yang selanjutnya adalah siang yang cerah ya. Nah, ayat selanjutnya disebutkan Bismillahirrahmanirrahim, wan nahari idza jallaha, demi siang apabila menampakkannya. Maksudnya adalah siang apabila terang benderang. Jadi siang itu, kalau siang ya terang benderang. Dengan siang semua benda-benda yang ada di bumi ini akan nampak dengan jelas ya. Allah memang sengaja menciptakan siang untuk waktu manusia beraktivitas, untuk bekerja, untuk mencari karunia Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Ya.
Untuk fenomena yang selanjutnya, setelah siang itu akan disebutkan malam. Ya, dengan ayat yang berbunyi wallaili idza yaghshaha, demi malam apabila menutupinya. Maksudnya adalah jika malam menutupi matahari. Saat matahari tenggelam, maka yang tadinya terang benderang, ketika malam tiba, seluruh ufuk, seluruh permukaan bumi dan langit semuanya menjadi gelap. Allah memang sengaja menciptakan siang dan malam secara teratur dan sistematis, secara bergantian. Siang malam, tidak siang terus malam atau malam, siang, tidak. Tapi siang malam secara bergantian. Karena jika tidak, maka kehidupan manusia akan kacau balau. Karena kita tahu bahwa siang itu sebagai waktu untuk bekerja dan malam sebagai waktu untuk beristirahat. Kalau siangnya 2 kali, maka waktu bekerjanya juga 2 kali, malamnya 2 kali, waktu istirahatnya 2 kali. Wah, tidak terbayang, pasti akan kacau balau kehidupan manusia. Karena itu siang dan malamnya itu teratur. Itulah hikmah yang bisa kita peroleh, ya. Sinar matahari memang sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Ini salah satu hikmah lagi diciptakan siang dan malam. Namun kalau matahari terbit terus-terusan lebih dari 12 jam, maka sinar matahari akan mampu membakar permukaan bumi jika terbitnya terlalu panjang. Jangankan lebih dari 12 jam, yang 12 jam aja kadang-kadang kita sering merasa kepanasan, ya. 12 siang kita tidak berada di luar, wah itu luar biasa, rasanya panas banget. Karena itu kalau lebih dari 12 jam itu akan mampu membakar permukaan. Karena itulah kemudian Allah ciptakan malam hari. Tapi malam hari juga terbitnya, ya, malam hari itu cukup 12 jam saja. Gitu. Sebab kalau malam itu terlalu panjang, maka malam akan mampu membekukan bumi, membekukan kehidupan di muka bumi. Kalau malamnya terlalu panjang. Itulah hikmahnya. Maka diciptakan oleh Allah siang dan malam itu teratur. Kalau tidak akan seimbang kehidupan di dunia ini. Dengan adanya siang dan malam, maka akan diketahui juga hikmah yang selanjutnya. Dengan adanya siang dan malam akan diketahui juga bilangan tahun dan perhitungannya, penanggalan. Ya, siang malam. Kalau ada yang siang dan malam terus malam lagi, nah hitungan tanggal jadi kacau. Seperti yang dikemukakan oleh penulis kitab Al-Asas dalam tafsirannya, bahwa pengaturan dengan pengaturan siang dan malam maka akan bisa diketahui waktu, tanggal, ya, akan bisa diketahui musim juga, bilangan hari, bulan dan tahun. Kalau nggak ada siang dan malam, bilangan hari tahu dari mana kita? Tahu, ya. Maka saudara-saudara kita yang tinggalnya di kutub utara dan di kutub selatan itu penghitungan tanggalnya yang berbeda, karena siang sana itu hanya dalam hitungan di bawah 5 jam sana. Untunglah kita hidup di daerah Khatulistiwa yang jelas siang dan malamnya, sehingga kita bisa mengetahui perubahan tanggal itu secara jelas. Fenomena yang selanjutnya adalah langit. Kita perhatikan langit, ya. Bunyi ayat tawassama'i wa ma banaha, demi langit serta pembinaannya yang menakjubkan. Pembinaan di sini bukan dibina, maksudnya adalah pembangunan. Ya, kalau kita lihat langit dan pembangunannya, bangunan langit itu demikian hebat, ya, sempurna, demikian indah. Coba kalian perhatikan, kok bisa Allah menciptakan langit? Kok bisa langit seperti itu, ya? Luar biasa. Kadang ada awannya, kadang bersih, kadang cerah, kadang mendung. Kok bisa langit? Langit adalah satu hal yang luar biasa yang Allah ciptakan. Salah satu unsur yang ada di langit adalah lapisan atmosfer. Jadi di langit itu ada lapisan atmosfer yang menjadi pelindung bumi. Kalau atmosfer tidak ada, maka sinar matahari yang menerpa bumi akan langsung menerpa bumi tanpa ada pelindungan lagi, dan bumi akan terbakar kalau tidak ada lapisan atmosfer. Kalau atmosfer tidak ada, jutaan meteorit, benda-benda langit akan jatuh langsung ke bumi. Yang menyensor itu kan, jadi kalau ada meteorit yang mau jatuh menimpa bumi itu harus melewati atmosfer, dan atmosfer lah yang kemudian menghancurkan benda-benda langit yang akan jatuh ke bumi, sehingga ketika jatuh, ketika sampai bumi, meteorit itu sudah
serpihan-serpihan saja. Ya, atmosfer yang melindungi bumi sehingga menjadikan bumi sebagai tempat yang layak dihuni. Kalau atmosfer itu tidak ada, maka meteorit akan langsung jatuh ke bumi sehingga bumi menjadi tempat yang tidak layak untuk dihuni. Fungsi pelindung dari atmosfer memungkinkan makhluk hidup untuk melangsungkan kehidupan dengan aman. Ya, tidak kejatuhan langit, tidak kejatuhan benda langit, tidak terkena sinar matahari secara langsung. Ya, ini sudah pasti karena perlindungan yang Allah berikan. Ini sudah pasti, ini perlindungan yang datangnya dari Allah, diberikan kepada manusia. Atmosfer juga melindungi bumi dari suhu dingin dan membeku ruang angkasa yang bisa mencapai 270 derajat Celcius di bawah nol. Nah, ini merupakan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Maka itu kita wajib bersyukur. Ya, singkatnya, sebuah sistem sempurna sedang bekerja jauh tinggi di atas bumi. Jadi di atas bumi ada sebuah sistem sempurna yang bekerjanya itu untuk melindungi bumi, melindungi manusia. Ia melingkupi bumi kita dan melindungi bumi kita dari berbagai ancaman dari luar angkasa. Para ilmuwan baru mengetahuinya sekarang, sementara berabad-abad yang lampau kita telah diberitahu dalam Al-Quran tentang atmosfer bumi ini yang berfungsi sebagai lapisan pelindung bumi. Alhamdulillah, kita syukur atas karunia Allah. Fenomena yang selanjutnya setelah langit pasti juga akan disebutkan bumi melalui ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ardi wa ma tahaha. Demi bumi serta penghamparannya. Bumi yang dihamparkan ini Allah membentangkan dan meluaskan bumi sehingga memungkinkan untuk seluruh makhluk hidup, baik tumbuhan, hewan, dan manusia, untuk memanfaatkan bumi dari berbagai sudutnya, dari semua sisi bumi bisa kita manfaatkan. Bumi adalah tempat tinggal yang Allah sediakan untuk semua makhluk hidup termasuk manusia. Di bumi Allah sediakan semua kebutuhan makhluk hidup. Sumber daya mineral yang ada di bumi sangat berguna untuk kelangsungan populasi manusia. Ada udara, ada air, ada tanah tempat tumbuhnya tumbuhan-tumbuhan yang tumbuhan itu bisa kita manfaatkan, yang hewan itu bisa dimanfaatkan oleh. Ada 200 negara yang berdaulat di muka bumi. Ada 7,7 miliar manusia yang hidup di bumi, dan itu semua kebutuhannya sudah Allah sediakan di bumi. Luar biasa. Sebagai tempat tinggal kita bersama, maka bumi jadi tempat kita untuk mencari perbekalan hidup, baik itu bekal hidup di dunia maupun untuk hidup di akhirat. Ini karunia Allah, ini kekuasaan Allah memberikan kita perlindungan, menciptakan kita, sekali juga menciptakan segala yang mendukung kehidupan kita. Nah, itulah kasih sayang Allah ada, rahmat Allah ada, kita rasakan ya. Selanjutnya, fenomena yang terakhir yang Allah sebutkan di dalam surat Asy-Syams adalah jiwa melalui ayatnya, wa nafsi wa ma sawwaha, dan jiwa serta penyempurnaan ciptaannya, yaitu penciptaan yang sempurna dan tegak pada fitrah yang lurus. Ya, setiap manusia diciptakan mempunyai jiwa atau ruh. Jiwa adalah bagian yang bersifat imateri dari seseorang, yaitu bagian yang bukan jasmaniah. Kalau jasmaniah, jasad kita ini, badan tubuh kita ini jasad jasmaniah namanya. Nah, jasmaniah ini dihuni oleh jiwa, dihuni oleh ruh. Ya, kalau jasmaniah bersifat materi, jasad bersifat materi, maka ruh bersifat imaterial. Kata jiwa memiliki arti ruh manusia yang ada di dalam tubuh dan menyebabkan seseorang itu hidup. Ruh manusia ini kalau dalam bahasa Indonesia sering kita sebut dengan nyawa atau jiwa. Jiwa juga diartikan sebagai seluruh kehidupan batin manusia, yaitu yang terjadi dari perasaan. Ya, kalau tubuh itu tanpa roh ya tidak punya perasaan, tidak punya pikiran, tidak punya angan-angan, tidak punya cita-cita. Tapi karena adanya jiwa, karena adanya ruh, maka manusia kemudian mempunyai perasaan, mempunyai pikiran, mempunyai angan-angan dan sebagainya. Jiwa ini tidak dapat mati. Ya,
Kalau ada orang mati, yang mati itu hanya jasad, yang mati hanya tubuhnya yang ditempati oleh jiwa. Sedangkan jiwa berpindah alam dari alam nyata yang kita rasakan saat ini, kemudian dia pindah menuju alam barzakh, ya, menuju alam ruh. Yang pertama alam barzakh, yang dikubur itu hanya jasad, ruhnya tidak, ruhnya berpindah ke alam barzakh. Ya, itulah jiwa. Kalau tidak ada jiwa, ya hidup itu tidak berarti. Nah, ayat selanjutnya membahas tentang jiwa ini. Ayat 8, 9, 10 membahas tentang jiwa. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Nah, ini ayat 8, 9, 10 membahas tentang keadaan jiwa, bahwa setelah jiwa itu diciptakan, maka dia, Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kejahatan dan jalan ketakwaan. Sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwa, dan sungguh rugi orang yang mengotori jiwa. Setelah Allah menciptakan jiwa manusia, lalu kemudian Allah mengilhami jiwa tersebut segala hal yang berkaitan dengan kebaikan dan keburukan, segala hal yang berkaitan dengan kejahatan dan ketakwaan. Tinggal kemudian bagaimana manusia memilih, apakah manusia itu akan menyucikan jiwa itu dengan ketakwaan, atau sebaliknya akan mengotori jiwa tersebut dengan kejahatan dan kemaksiatan. Jiwalah yang pada hakikatnya mengatur perilaku manusia. Maka ibarat mobil, jiwa adalah sopir bagi jasad. Sopir bagi jasad yang akan menunjukkan jalan harus ke kanan atau harus ke kiri, ke atas, ke bawah. Maka dalam Al-Quran, jiwa itu ada empat. Ada qalb, ada ruh, ada akal, ada iradah. Qalb itu hati, ruh itu nyawa, ya, akal itu pikiran, dan iradah adalah kehendak, angan-angan, cita-cita. Dan empat anggota ini harus sinergi dan menyatu. Tidak bisa qalb itu tidak kompak dengan ruh, qalb itu tidak kompak dengan akal, atau iradah tidak kompak dengan qalb. Pasti empat ini semuanya sinergi dan menyatu. Itulah yang kemudian menjadi modal manusia untuk mengarungi hidup sebagai bekal menuju kehidupan di akhirat. Anak-anakku sekalian, tadi sudah disampaikan bahwa 7 ayat yang pertama dari surat As-Syams semua diawali dengan wawu qasam, yaitu Allah bersumpah dengan 7, ya. Setelah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan hal-hal ciptaan di atas, maka ayat 8, 9, dan 10, maaf ini kurang, ayat 8, 10, surah As-Syams ini menjelaskan apa yang hendak ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sumpah-sumpahnya di atas. Dari 7 itu, demi matahari, demi bulan, demi langit, demi siang, demi malam, dan demi jiwa yang Allah ciptakan. Maka ada pada ayat 8, 9, dan 10 di situ ada penekanan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa Allah menyebutkan 7 fenomena yang Allah ciptakan? Maka ada 2 hal yang Allah tekankan. Pada ayat 9 Allah tekankan bagaimana manusia bisa beruntung, keberuntungan manusia, bahwa sungguh beruntung dan akan meraih segala apa yang diharapkannya, yaitu orang-orang yang menyucikan jiwa dan mengembangkan dirinya. Firman Allah, qad aflaha man zakkaha, sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu. Bahwa siapa saja yang berusaha untuk mensucikan, memperbaiki, mengisi jiwa dengan memperbanyak amalan ketaatan, amalan kebaikan, serta menjauhi segala kejahatan, menjauhi segala keburukan, maka dia pasti akan beruntung. Dan hal yang kedua yang Allah singgung adalah kerugian manusia, bahwa qad khaba man dassaha, sungguh merugi, bahwa merugilah orang yang membawa dan meletakkan jiwa pada posisi yang menghinakan dan menjauhkan dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia kemudian berbuat maksiat, berbuat keburukan, berbuat kejahatan, dan meninggalkan ketaatan kepada Allah, maka dia menjadi sosok yang merugi. Dan anak-anakku sekalian, ayat tersebut ya membuat kita berpikir, membuat kita harusnya bisa
berusaha untuk menjadikan hati kita sebagai hati yang khusyuk, sebagai hati yang selalu melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu bagian ini saya akhiri dengan ungkapan dari Zaid bin Arqam yang berkata, Rasulullah SAW pernah mengajarkan doa kepada kami. Kami pun mempelajarinya. Doa ini akan bagus sekali. Kalian amalkan, kalian baca setiap kali habis sholat. Kalian baca doa ini, mudah-mudahan Allah kabulkan. Allahumma inni a'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yustajaba laha. Ya, doa ini kalian baca dan insya Allah sangat bermanfaat terutama bagi pelajar. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu. Allahumma inni a'udzubika, sesungguhnya aku berlindung kepadamu min 'ilmin la yanfa', dari ilmu yang tidak bermanfaat. Nah, kita minta kepada Allah ilmu yang kita peroleh adalah ilmu yang manfaat. Wa min qalbin la yakhsha, dan dari hati yang tidak khusyuk. Dari hati yang tidak khusyuk. Wa min nafsin la tashba', dan dari jiwa yang tidak pernah merasa puas dengan rahmat-Nya. Kita berharap jiwa kita adalah jiwa yang puas terhadap rahmat yang Allah berikan kepada kita. Dan aku berlindung padamu min du'ain la yustajabalah, dari doa yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami mohon maaf, ini artinya terbalik-balik, tapi urutan yang benar yang tadi saya jelaskan artinya. Ini merupakan doa yang berasal dari hadis. Hadisnya hadis riwayat Muslim, sehingga hadisnya ini adalah hadis sahih. Maka kalian silahkan amalkan doa ini. Kalian baca doa ini setiap ba'da salat, mudah-mudahan Allah kabulkan doa-doa kita. Baik ya, terima kasih perjumpaan kita pada hari ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah mengikuti materinya dari awal hingga akhir. Mudah-mudahan ada manfaat, dan kami mohon maaf apabila ada kekurangan di sana sini. Jika ada yang ditanyakan, silahkan tanyakan di grup WA yang disediakan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.